Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wasduq fit talabi taris ilmal basair wa tabdu laka uyunul ma'arif wa tumayyiz bi nafsika ilma ma yaridu alayka bi khalisit taufiq. Dan benarlah engkau pada menuntut ilmu, niscaya engkau akan mewarisi, akan mendapatkan ilmal basair, ilmu-ilmu hakikat artinya. Dan benarlah engkau pada menuntut ilmu, niscaya engkau mendapatkan akan ilmu hakikat. Pengertian benar-benarlah engkau menuntut ilmu itu artinya satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, al-adab, beradab. Adab dengan guru, adab dengan kitab, adab dengan ilmu. Yang ketiga, al-jiddu, sungguh-sungguh, rajin. Yang keempat, al-amal bih, mengamalkan dengannya. Nah, bila 4 perkara itu modal kita menuntut ilmu, maka kita akan diberi Allah ilmu hakikat itu. Ikhlas karena Allah menuntut ilmu, beradab, sungguh-sungguh, dan mengamalkan ilmu itu. Dan nampaklah bagi engkau sumber-sumber ma'rifat, dan engkau bidakkan dengan diri engkau akan ilmu yang datang atas engkau dengan taufik yang murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya kalau kita menuntut ilmu, wabil khusus ilmu yang berhubungan dengan tasawuf, mesti disertai 4 perkara tadi, supaya ilmu tasawuf yang kita terima itu, yang kita pelajari itu bisa masuk ke dalam hati kita. Ikhlas, beradab, sungguh-sungguh, dan mengamalkan apa yang diperoleh. Fa innamas sabaqu liman amila wal khasyatu liman alima wat tawakkulu liman wathiqa wal khawfu liman ayqana wal mazidu liman syakar. Maka bahwasanya keutamaan, kemenangan itu bagi orang yang mengamalkan ilmunya, dan takut kepada Allah bagi orang yang mengetahui tentang Allah, berserah kepada Allah bagi orang yang percaya akan Allah, takut bagi orang yang meyakini, dan pertambahan itu bagi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau tanpa diamalkan, kita akan dapat sabak, kemenangan. Kalau kita kadang mengetahui, kadang akan dapat takut kepada Allah. Kalau kita belum percaya dengan Allah, kita kadang akan bisa berserah kepadanya. Kita menyerahkan sesuatu kepada orang, tentu orang itu kita percaya kejujurannya, percaya kasih sayangnya, percaya kekuatannya, percaya kebaikannya. Hanya kita mau menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Nah, apabila kita percaya bahwa Allah itu tadi bersifat segala-galanya tadi, nah kita bisa berserah kepada Allah.
Wa'lam annama yasilul abdu ilaihi minal fahmi biqadri taqwimi aqlih. Ketahuilah bahwa sesuatu yang sampai si hamba kepada sesuatu itu daripada pemahaman dengan kadar kelurusan akalnya. Paham yang ada pada kita tergantung lurusnya akal. Lurusnya akal itu artinya akal selalu menang melawan nafsu. Itu disebut takwimul akal. Nah, dalam hati kita, dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu, ada yang namanya akal. Hati ini sebelum mengambil keputusan menerima saran dari akal, menerima saran dari nafsu. Sebelum hati kita memutuskan untuk memperbuat atau kada. Kita hendak melakukan sesuatu, ujar nafsu, gawi, laksanakan. Nah, ujar akal, jangan. Nah, itu dua kiri kanan itu membisiki nafsu, membisiki hati. Sebelum hati mengambil keputusannya. Nah, apabila akal itu selalu menang, nah maka itu akal yang istiqamah. Nah, akal yang istiqamah itulah yang menyebabkan kita diberi oleh Allah paham. Paham dengan Allah Subhanahu wa taala artinya. Apabila akal kita ini selalu kalah atau kadang-kadang kalah menang dengan nafsu, nah maka tentu pemahaman yang kita dapatkan itu sekedar menangnya akal itu. Wa maujudi ilmi, dan dengan kadar adanya ilmu. Fataqwahu lillah wa ta'atuhu, maka takwanya seseorang itu karena Allah dan taatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wahaballahu lahul aqla wa ahyahu bil ilmi ba'dal iman wa bassarahu bil yakin wa arrafahu uyuba nafsihi faqad nuzimat lahu khisalul bir. Barang siapa yang Allah berikan baginya akal dan Allah hidupkan dia dengan ilmu sesudah diberi iman, Allah perlihatkan dia dengan yakin, Allah kenalkan kepada dirinya aib-aib dirinya, maka sungguh dihimpunkan baginya perkara-perkara kebaikan seluruhnya. Artinya orang itu diberi Allah akal, diberi Allah iman, ilmu, yakin. Nah, dia melihat tentang kekurangan dirinya, maka berarti orang itu sudah dihimpunkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatlubil birra bittaqwa fit taqwa, tuntutlah kebaikan itu pada takwa, karena takwa itu sumber kebaikan. Wa khudil ilma min ahlil khasyah, dan ambillah ilmu dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dijelaskan di sini di bawah, asyaral muallif rahimahullahu taala biqaulih fatlubil birra fit taqwa, tuntutlah kebaikan pada takwa, ila atharin azimin min atharit taqwa, kepada bekas yang besar daripada bekas-bekas takwa, wa huwal birru, yaitu kebaikan. Wahia kalimatun syamilatun li anwa'il khair. Takwa itu kalimat yang mencakup segala macam kebaikan. Waqad addadal allamatul Fairuz Abadi fi kitabihi basairu dzawit tamyiz fi lataifil kitabil aziz. Asarat taqwa wa basyairaha allati ja'at fil Qur'anil Karim
fabalagat sab'an wa ishrina bisyarah wa ilaika bayanaha kama awradaha qala rahimahullahu ta'ala. Wa ammal bisyaratu allati basyarallahu ta'ala bihal muttaqin fil Qur'an fasab'un wa ishruna bisyarah. Jadi kebaikan letaknya di takwa. Kebaikan itu letaknya di takwa. Sebab Allah kada akan menyuruh kita melakukan sesuatu melainkan sesuatu itu baik untuk kita. Allah tidak akan melarang kita sesuatu melainkan sesuatu itu menjahatkan bagi kita. Jadi Allah kada melarang kita kalau anggaran itu baik. Bila Allah melarang tuh pasti kada baik lawan kita. Imma di dunia atau di akhirat atau dunia akhirat membawa celaka. Nah, maka Allah larang kita melakukan itu. Setiap perkara yang baik di dunia akhirat pasti Allah suruh kita melakukannya. Nah, jadi segala kebaikan itu hendaknya letaknya di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Imam Fairuz Abadi menyimpulkan ada 27 kebaikan dalam takwa itu. Jadi artinya apabila kita hidup ini menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, yang 27 ini Allah berikan kepada kita. Al-ula yang pertama al-busyra bil karamat. Kita diberikan kegembiraan oleh Allah dengan karamat. Kalau kita selalu menjunjung perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, kalau kita berbuat salah tubat kepada Allah, nah, kita akan diberi Allah karamat, kemuliaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. As-saniyatu yang kedua al-busyra bil auni wan nusrah. Orang yang menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, diberikan kabar gembira oleh Allah dengan ditolong menghadapi nafsu, ditolong menghadapi musuh. Di dalam Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang takwa. As-salisatu yang ketiga al-busyra bil ilmi wal hikmah. Orang yang takwa itu diberikan Allah ilmu dan hikmah. Hikmah itu ilmu yang halus dari sekedar ilmu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jikalau kamu takwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kamu pemisah antara yang benar dan yang batil. Ar-rabi'atu yang keempat al-busyra bi kaffaratiz dzunub wa ta'zimil muttaqi bi ta'zimi ajri. Yang keempat, Allah berikan kegembiraan dengan dihapusnya dosa-dosa dan dibesarkannya orang yang takwa itu dengan dibesarkannya ganjaran baginya. Al-Quran menyebutkan wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih. Orang yang takwa kepada Allah itu Allah hapus daripadanya kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, Allah besarkan baginya ganjarannya. Orang yang takwa bukan berarti kada mau berbuat dosa. Nah, orang yang takwa itu bukan berarti bersih dari dosa. Karena itu hanya miliknya para nabi dan rasul. Artinya orang yang takwa itu mau aja melakukan maksiat, tetapi mereka cepat tobat kepada Allah. Nah, lalu dosanya dihapus oleh Allah. Dan kemaksiatan yang dia tobat itu dijadikan Allah pahala baginya. Nah, orang misalnya 2 kali main judi tobat, yang satunya sekali main judi tobat. Nah, pahalanya lebih besar yang 2 kali judi itu.
Orang minum arak 2 botol tobat. Yang satunya minum arak sebotol tobat. Nah, pahala tobat itu lebih besar yang minum arak 2 botol itu. Karena setiap dosa yang kita tobat daripadanya, dosa itu diganti dengan pahala. Itu di Quran dijelaskan demikian. Wa yubaddilullah sayyi'atihi hasanah. Allah ganti sayyi'atnya itu kebaikan. Orang membunuh 10 orang, tobat. Membunuh 1 orang, tobat. Nah, pahalanya tobat itu lebih besar yang membunuh 10 orang. Wa yu'zim lahu ajra. Jadi makin besar dosa, kalau kita bisa tobat, makin besar pahalanya artinya. Makin besar pahalanya, Allah makin suka, Allah makin bangga. Al-khamisatu yang kelima, sakatat hadil bisyarah minal matbu'ah fatanzuru fi makhtulatin minal kitab. Yang kelima ini kada ditulis apa. As-sadisatu yang keenam, al-busyra bil maghfirah. Orang yang takwa itu diberi kabar gembira dengan ampunan. Wattaqullah innallaha ghafurur rahim. As-sabi'ah yang ketujuh, al-yusru was-suhulah fil amr. Orang yang takwa kepada Allah itu diberi Allah kemudahan dalam perkara. Jadi orang takwa kepada Allah itu kadang-kadang menghadapi kesulitan. Kadang-kadang kesulitan. Karena perkaranya dimudahkan oleh Allah dengan berkat ketakwaannya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya itu mudah. Perkara apapun, sampai perkara menghadapi malaikat maut mudah. Perkara menghadap munkar nakir mudah. Akhirat apalagi dunia. As-saminah yang ke-8, al-khuruj minal ghammi wal mihnah. Orang yang takwa itu dikeluarkan Allah dari kesedihan, musibah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berfirman, siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari tiap-tiap kesusahan, kesedihan. At-tasi'ah yang ke-9, rizqun wasi' bi amnin wa faragh. Orang yang takwa kepada Allah itu diberi rezeki yang luas. Rezeki yang luas. Dengan aman dan lapang. Dengan mudah dan aman. Nah, jadi orang takwa kepada Allah itu kada bakal kesempitan, kesulitan rezeki. Karena Allah menjamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ashirah yang ke-10, an-najatu minal azab wal uqubah, selamat dari siksa. Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Al-hadiyata asyrata yang ke-11, al-fauzu bil murad, mencapai angan-angan. Orang yang takwa itu apa yang diangan-angannya dicapaikan oleh Allah. Nah, orang yang takwa apa yang diinginkannya tercapai. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang takwa itu adalah kesuksesan. As-saniyata asyarata yang ke-12, at-taufiq wal ismah. Orang yang takwa itu diberi Allah taufik, pemeliharaan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir ila qaulihi wa ulaika humul muttaqun. As-salisata asyrata ke-13, asyhadatu lahum bisidqi. Kesaksian dari Allah mereka itu dengan kebenaran. Allah berfirman, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ar-rabi'ata asyrata ke-14, bisyaratul karamah wal akramiyah. Kegembiraan, kemuliaan dan sangat kemuliaan. Artinya kemuliaan yang tinggi. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kalian.
Al-khamisata asyrata yang ke-15 bisyaratul muhib, kabar gembira daripada Allah tentang kecintaannya. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang takwa. As-sadisata asyrata ke-16 al-falah, keberuntungan. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian beruntung. As-sabi'ata asyrata ke-17 nailul wisal wal qurbah, mencapai hubungan kedekatan dengan Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Kita bersedekah, duit kita tuh kada sampai kepada Allah. Kita memberi makan orang, makanan tuh kada sampai kepada Allah. Kita berkurban, daging tuh kada sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah apa? Takwanya itu. Kalau orang bersedekah, kalau orang berkurban, orang memberi makan, takwa kepada Allah, menjunjung perintah Allah, nah itu yang sampai kepada Allah. As-saminata asyrata ke-18 nailul jaza bil mihnah, mencapai balasan dengan ujian. Innahu may yattaqillah wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bahwa orang yang takwa dan sabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan itu. At-tasi'ata asyrata yang ke-19 qabulus sadaqah, diterimanya sedekah, diterimanya amal ibadah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanya menerima amal orang yang takwa kepada Allah. Allah hanya menerima orang yang takwa kepada Allah. Orang masih berjudi, kada tobat kepada Allah, lalu sembahyang, kada diterima Allah sembahyang. Orang berzina, kada tobat dari zina, beribadah, kada diterima Allah ibadahnya. Karenanya kada jadi orang takwa. Nah, kalau sudahnya takwa, beribadah kepada Allah, itu yang diterima oleh Allah. Al-ishrun yang ke-20 as-safa was-safwah, bersih dan terpilih. Fa innaha min taqwal qulub. Al-hadiyatu wal ishrun ke-21 kamalul ubudiyah, dengan takwa itu kita menjadi hamba yang sempurna. Ittaqullah haqqa tuqatih. As-saniyatu wal ishrun al-jannatu wal uyun, diberikan surga dan mata air. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. As-salisatu wal ishrun ke-23 al-amnu minal baliyah, aman daripada bencana. Innal muttaqin fi maqamin amin. Ar-rabi'atu wal ishrun yang ke-24 izzul fauqiyah alal khalqi, kemuliaan ketinggian atas makhluk yang lainnya. Walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah. Jadi ketinggian kita di akhirat itu tergantung ketinggian takwa kita. Al-khamisa wal ishrun ke-25 zawadul khawf wal huzun minal uqubah, hilang takut sedih daripada siksa. Orang takwa kada takutan menghadapi akhirat karena dihilangkan takut dan duka citanya. Pamanittaqa wa aslah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. As-sadisatu wal ishrun yang ke-26 al-azwajul muwafiqah, pasangan yang sebaya, yang sesuai di dalam surga. Innal muttaqina mafaza, orang yang takwa itu diberikan Allah kemenangan, kesuksesan. Hadaika wa ahnaba, kebun-kebun dan anggur-anggur. Wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis yang cantik dan perawan. As-sabi'atu wal ishrun yang ke-27 qurbul hadrah wal liqa war ru'yah, kedekatan dan melihat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqin fi jannati wa nahar bi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Intaha bitasarrufin yasir. Pama aktsara ghana'imat taqwa, alangkah banyaknya kebaikan keberuntungan dalam takwa itu. Wa ma aghnamal muttaqin, alangkah beruntungnya orang yang takwa kepada Allah.
fahris antakuna minhum, maka inginlah kamu termasuk golongan orang yang takwa itu. Nah, jadi artinya kumpulan segala kebaikan dunia akhirat itu ada di dalam takwa. Hendak mulia, takwa kepada Allah. Hendak jadi orang alim, takwa kepada Allah. Hendak jadi orang sugih, takwa kepada Allah. Hendak jadi orang selamat, takwa kepada Allah. Semuaan itu ada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastajlibil yakina bima bahithis sidqi bima watinit tafakkur. Tariklah keyakinan, dapatkanlah keyakinan itu dengan pembahasan-pembahasan yang benar fi mawatinit tafakkur, pada tempat-tempat tafakkur. Yakin itu salah satu cara untuk mendapatkannya adalah tafakkur. Tafakkur. Dengan tafakkur kita bisa yakin. Dengan tafakkur kita bisa yakin. Nah, artinya carilah keyakinan itu dengan cara tafakkur. Dengan cara tafakkur kepada Allah. Karena keyakinan itu bisa didapat dengan melihat. Kayak Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar diperlihatkan kayak apa Allah menghidupkan yang sudah mati. Ibrahim hendak melihat langsung kayak apa Allah menghidupkan yang sudah mati itu. Ujar Tuhan, apakah engkau kada beriman? Kamu kada percaya kah? Ujar Ibrahim, percaya, tapi untuk menambah keyakinan. Nah, menambah bisa dengan melihat. Nabi Musa dengan mendengar kalam Allah menambah keyakinan. Nah, bisa dengan cara melihat, cara tafakkur, termasuk untuk menambah keyakinan itu. Qala Allahu azza wa jalla wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan seperti demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim akan kerajaan langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul yakin fa inni ata'allamuhu. Ujar Nabi, belajarlah kamu akan yakin. Cari cara kayak apa selalu bertambah yakin. Yakin dengan kuasa Allah, yakin dengan keadilan Allah, yakin dengan kekayaan Allah, yakin dengan pertolongan Allah. Nah, cari cara kayak apa supaya yakin itu bertambah. Ta'allamul yakin. Fa inni ata'allamuhu, maka sesungguhnya aku, ujar Nabi, belajar akan yakin itu. Aku pun ya Nabi mempelajari akan yakin itu. Nah, Nabi sendiri selalu untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah ulihimu anna kulla aqlin la yashabuhu salasatu asya fahuwa aqlun makid. Bahwasanya tiap-tiap akal yang tidak disertai oleh tiga sesuatu, maka itu akal yang dikalahkan syahwat. Itu akal yang tertipu, akal yang lemah artinya. Setiap akal yang tidak disertai oleh tiga sesuatu, maka itu akal yang lemah. Satu, itharut ta'at alal maksiyah. Mengutamakan taat atas maksiat. Bila kita mengutamakan maksiat atas taat, itu ngarannya akal yang lemah. Artinya akal kita ini kalah lawan nafsu dalam hal memberi nasihat, memberi saran kepada hati. Nah, ini nafsu kita selalu memasukkan sarannya kepada hati kita, lakukan maksiat, lakukan maksiat. Sedangkan akal memberikan saran ke hati kita, lakukan taat. Nah, bila akal ini menang, maka saran akal itu menang.
mengutamakan taat atas maksiat. Yang kedua, wa isarul ilmi 'alal jahli, mengutamakan ilmu atas kejahilan. Mengutamakan ilmu atas kejahilan. Yang ketiga, wa isaruddin 'ala dunya, mengutamakan agama atas dunia. Itu tanda orang yang akalnya kuat. Akalnya kuat. Wa kullu ilmin la yashabuhu salasatu asya fahuwa mazidun fil hujjah. Dan tiap-tiap ilmu yang tidak disertai 3 perkara, maka ilmu itu hanya menambah hujjah kita. Menambah hujjah. Arti menambah hujjah itu kayaknya menambah ditiwas oleh Allah. Makanya kan berilmu gitu Tuhan. Nah, itu hujjah ngarannya. Kenapa ia melakukan ini? Maka ia berilmu. Nah, itu tambah hujjah. Nah, apabila akal ini tidak disertai ilmu tidak disertai 3 perkara, maka ilmu itu akan menyulitkan kita, akan menyusahkan kita di akhirat. Kaful azabikat irragbah. Nah, pertama, menahan diri daripada mengganggu orang lain dengan memutuskan keinginan demikian. Jangan ada di pikiran kita untuk menyakiti orang, untuk merugikan orang, untuk menyangsarakan orang, untuk menzalim orang. Jangan ada dalam hati pikiran macam itu. Makanya doa orang-orang wali, Allahumma ghfir ummata Muhammad. Nah, itu kan tuh, Allahumma parrij an ummati Muhammad. Apalagi Allahumma stur ummata Muhammad. Nah, artinya apa? Artinya ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Nah, kita berdoa lawan Tuhan agar umat Nabi Muhammad ini diampuni. Kalau kita sudah berdoa macam itu, maka janganlah kita melakukan sesuatu yang membuat mereka berdosa. Kan kita minta ampun, memintakan ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad. Nah, kalau kita memintakan ampun demikian, kita jangan hendak berulah perkara yang mereka jadi dosa. Allahumma parrij an ummati Muhammad, ya Allah lapangkanlah umat Nabi Muhammad. Amun kita berdoa itu jangan hendak menyulitkan mereka. Amun kita menyusahkan mereka, mengganggu mereka. Buat apa kita berdoa? Ya Allah lapangkan umat Nabi Muhammad. Kalau cocok lawan doanya. Nah, jadi orang berilmu itu supaya ilmu jangan menjadi kada bagus, menjadi bumerang lawan inya. Satu, orang berilmu itu jangan ada pikiran hendak maulah orang lain itu sengsara, maulah orang lain itu rugi, maulah orang lain itu celaka, apalagi. Yang kedua, wujudul amal bil khasyah. Amal itu mesti disertai dengan takut. Yang ketiga, wa bazlul insab bittabazul warahmah. Yang ketiga, orang berilmu itu mesti memberikan keinsafan dengan memberikan hartanya kepada orang yang memerlukannya dan kasih sayang. Nah, jadi orang berilmu itu mesti 3 itu. Kalau 3 itu kadada, maka ilmu akan jadi malapetaka lawaninya. Ini berilmu, tapi kelakuannya ini, kata-katanya, perbuatannya menyakiti orang, perbuatannya menyusahkan orang, maka berilmu. Nah, itu ilmu akan jadi bencana lawannya di akhirat kita. Orang berilmu tapi beramal tanpa ada takut kepada Allah. Orang berilmu tapi kadang memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkannya. Nah, bila 3 hal itu kada menyertai ilmu, maka ilmu itu akan jadi hujah atas dirinya.
Wa'lam annahu ma tazayyana ahadun bizinatin kal aqli. Ketahuilah bahwasanya tidaklah berhias seseorang dengan perhiasan seperti akal. Perhiasan manusia yang paling baik itu adalah akal. Kayak apa aja baiknya, orangnya gila. Baju bagus, selawar bagus, sepatu, orangnya gila. Adalah artinya ada. Tapi kalau orang itu walaupun inya kada bagus pakaiannya, zahirnya, tapi dia berakal, nah, itu menjadi perhiasan bagi dirinya. Tidak ada perhiasan seseorang yang melebihi daripada akal itu. Dengan akal itulah seseorang jadi berharga, jadi berharga. Wala labisa thawban ajmala minal ilm, dan tidak memakai seseorang pakaian yang lebih elok daripada ilmu. Di bawah nomor 3, qala tabi'il jalil Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala, afdalu ma u'tiyal ibad fid dunya al-aqlu. Paling afdal yang diberikan Allah kepada hamba di dalam dunia ini adalah akal. Akal ini modal segala-galanya. Nuntut ilmu mesti berakal, beribadah mesti berakal, segala-galanya mesti akal. Orang yang diberi akal itu artinya orang yang diberi Allah sesuatu yang sangat berharga. Wa afdalu ma'utu fil akhirah, paling afdal sesuatu yang diberikan Allah di akhirat ridwanullah azza wajalla, keridaan Allah azza wajalla. Wala labisa thawban ajmala minal ilmi, dan tidak memakai seseorang akan pakaian yang lebih elok daripada ilmu. Qala Hasan Basri nomor 1 rahimahullah taala, law kana lil ilmi surah lakanat suratuhu ahsana min suratis syamsi wal qamar wan nujum was sama. Jikalau ilmu itu berupa, kalau ilmu itu berupa macam benda-benda lainnya, niscaya rupa ilmu itu lebih indah daripada rupanya matahari, bulan dan bintang dan langit itu. Li'annahu ma'urifallah illa bil aqal. Tidaklah dikenal Allah melainkan dengan akal. Melainkan dengan akal. Imam Ibnu Arabi mengatakan, awwalu man ata Allah al-aqlu. Awal orang yang taat kepada Allah itu adalah akal. Wala uti'a illa bil ilm, dan tidak ditaati Allah melainkan dengan ilmu. Kayak apa kita taat lawan Allah mun kada beilmu? Jadi modal untuk ma'rifat kepada Allah itu adalah akal. Modal untuk taat adalah ilmu. Nah, makanya kedua-duanya itu, akal dan ilmu, sebaik-baik perhiasan dan pakaian seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa'lam anna ahlal ma'rifah billah banau usulal ahwal ala syahdil ilim billah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa mujahatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.